Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Pak Suranto akan menjelaskan tentang materi selanjutnya dan menginjak ke pencegahan dan penanggulangan narkoba dan psikotropika. Sebelum masuk ke materi, pencegahan dan penanggulangan narkotika ini sangat penting kita bahas ya, karena ini nanti bukan hanya dari kalangan anak-anak muda dan semua kalangan itu, di semua unsur atau umur ya, itu kita harus berwaspada ya. Kalau kita lihat dari di TV-TV itu banyak sekali misalnya para artis dan sebagainya banyak kecanduan atau masuk ke narkoba ya. Nah, oleh karena itu kita bahas saja langsung ya. Untuk selanjutnya nanti bisa juga dilanjutkan oleh Pak Budi ya, minggu depan kalau masih memungkinkan waktunya, karena sebentar lagi kita ulangan. Kita menginjak ke materi. Maksudnya narkoba adalah singkatan dari narkotik dan obat atau bahan berbahaya. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah obat atau bahan berbahaya ini kan. Jadi sebenarnya narkoba ini kalau ada unsur obatnya memang ya, tapi karena disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya sehingga menjadi hal yang negatif ya. Jadi perlu digarisbawahi di sini adalah faktor obatnya di sini ya. Nah, selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPSA atau singkatan dari narkotik, psikotropika, dan zat adiktif. Itu maksudnya adalah NAPSA ini lebih khusus ya. Kemudian narkotik adalah zat atau obat. Nah, ini zat tetap kita cantumkan di sini, dari zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, ini yang paling utama di situ, karena sebenarnya lebih ke arah untuk faktor penenang begitu ya. Kemudian psikotropika adalah zat atau obat baik alami maupun sintetis, bukan narkotik, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat. Ya, ini akan mempengaruhi susunan saraf pusat, sehingga menghilangkan kesadaran, baik itu menghilangkan kesadaran maupun menambah, artinya menambah kebugaran, artinya menambah keaktifan gitu. Sebab-sebab penyalahgunaan narkoba, nah ini sebabnya. Ada beberapa sebab ya, ada 3 sebab, dari internal atau individu sendiri, kemudian dari eksternal itu ada lingkungan, kemudian ada lagi dari faktor narkotik itu sendiri. Kalau dari individu, emosional, toleransi, frustasi ya, ini biasanya begitu. Pribadi yang lemah, pengalaman konflik pribadi dan lain sebagainya, ini biasanya faktornya itu, kemudian mereka lari ke obat-obatan itu. Dan sebenarnya motivasi utama adalah untuk memecahkan masalah atau mengurangi masalah-masalah yang timbul dari diri sendiri, tapi dari situ malah timbul masalah yang lebih besar lagi. Kemudian sebab yang berada di eksternal ini adalah faktor kebudayaan, kemudian faktor pendidikan, kemudian kurangnya pengawasan orang tua ya, kemudian faktor lingkungan, teman, dan lain sebagainya. Ini biasanya mempengaruhi, yang paling banyak itu adalah lingkungan atau teman. Kadang-kadang ya, kadang-kadang mereka mengajak begitu, coba-coba dan lain sebagainya ya, atau dari faktor misalnya dari pengedarnya sendiri misalnya, karena untuk biar dagangannya laku begitu ya, mengiming-imingi begitu, memberikan coba-coba
gratis dan sebagainya. Namun setelah itu apabila si individu atau orang ini sudah kecanduan, maka dia akan terus mencari hingga harganya akan lebih tinggi. Dan sebab-sebab yang berasal dari obat atau psikopat itu sendiri, ya, narkotik itu sendiri. Nah, efek samping penggunaan narkoba. Pada dasar ada beberapa efek samping ya, ada 3 efek samping yang bisa mempengaruhi seseorang itu. Kemudian depression ada, atau depresi yang menyebabkan depresi ya. Karena obat ini menekan atau melambatkan fungsi sistem saraf pusat sehingga dapat mengurangi aktivitas fungsi fungsional tubuh. Obat antidepresi ini atau depresan ini dapat membuat pemakainya merasa tenang, ya, memberikan rasa melambung tinggi, jadi berangan-angan begitu, kemudian rasa bahagia, bahkan membuatnya tertidur, ya, atau tidak sadarkan, bahkan sampai ke tidak sadarkan diri. Contohnya biasanya opium begitu, heroin, ya, kemudian alkohol, obat tidur dan sebagainya, ya. Karena memang rata-rata fungsinya itu adalah untuk penenang. Namun karena disalahgunakan ya, akhirnya efeknya akan terus. Kemudian stimulan adalah berbagai jenis yang dapat merangsang sistem saraf pusat dan meningkatkan kegairahan. Nah, ini balikan dari tadi, jadi merasa segar, bersemangat. Kemudian obat ini dapat bekerja mengurangi rasa kantuk, ya, karena lelah misalnya. Kemudian mengurangi nafsu makan, mempercepat detak jantung, dia merasa bersemangat terus karena detak jantungnya bekerja terus. Kemudian tekanan darah, pernapasan, mengurutan otot nadi, serta membersihkan biji mata. Jadi merasa sedar gitu. Ya, jadi dikembalikan tadi. Kemudian halusinogen, nanti dia berangan-angan, mempengaruhi angan-angan. Merupakan obat alami ataupun sintetik yang memiliki kemampuan untuk memproduksi zat yang dapat mengubah indera yang jelas dari pandangan jelas, serta merubah perasaan dan pikiran sehingga menimbulkan kesan palsu atau halusinasi, ya, kayak bermimpi begitu, tapi dia dalam keadaan sadar sebenarnya. Kemudian dampak penyalahgunaan narkoba, ada beberapa dampak ya. Yang pertama itu adalah dampak dari kesehatan, ya. Ini apabila dia memakainya ini tidak sesuai dengan resep dari dokter atau medis yang sudah dianjurkan, maka akan mempengaruhi beberapa, baik secara jasmani maupun mental, ya. Ini maksudnya emosi, kemudian seseorang merusak sistem saraf, ya, saraf pusat di otak, termasuk organ-organ lain, organ-organ tubuh, hati, jantung, paru, usus, ya, kemudian ginjal dan lain sebagainya. Dan kemudian dimensi sosial ini dari penyalahgunaan narkoba ini yang memperburuk kondisi yang pada umumnya, ya. Juga sudah tidak harmonis ya. Keluarga-keluarga yang penuh masalah akan mempengaruhi kehidupan di lingkungan masyarakat, ya. Kalau seseorang ketergantungan pada narkoba ya, memerlukan banyak biaya untuk membeli narkoba. Nah, ini kalau dia tidak memiliki uang atau dana untuk membeli itu, maka mereka akan, yang para kecanduan ini akan biasanya mencuri, merampok, menipu, ya, bahkan membunuh, ya, untuk memperoleh narkoba ini, ya. Nah, kemudian dimensi penegakan hukum, ya. Hukum ini karena faktornya nanti, karena kalau penegak hukum di Indonesia ini kadang-kadang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Ini biasanya mereka kalau bandar-bandar itu dibackingi dengan para oknum-oknum, ya, pejabat dan lain sebagainya. Nah, ini yang menyebabkan seperti itu. Upaya penanggulangan penggunaan narkoba ini ada beberapa langkah, ya. Yang pertama, pemeriksaan, kemudian dilakukan tidak hanya oleh dokter atau juga terapis, ya. Ini pemeriksaan bertujuan untuk mengetahui jauh mana kecanduan yang dialami dan apakah efek samping yang muncul, ya. Ini jadi kalau seseorang kecanduan itu dia akan diperiksa oleh dokter atau para medis begitu, sampai kemana dia
sifat ketergantungannya. Kalau masih rendah sih nggak masalah, langsung stop begitu. Kemudian tapi kalau sudah kecanduannya parah ya, maka bisa mengalami depresi ya, atau bahkan gangguan perilaku ya, maka terapis akan menyembuhkan efek tersebut baru melakukan rehabilitasi ya. Kemudian detoksifikasi, maksudnya racun ya, penghilangan rasa racun tersendiri. Untuk mengatasi kecanduan harus melalui beberapa tahapan, yang salah satunya yang cukup berat adalah detoksifikasi ya, ini karena efeknya ini sangat ini, sehingga kalau pengguna ini sudah terlanjur memakainya terlalu banyak atau dia kecanduan begitu, maka dia akan merasa sangat tersiksa ya. Jadi di sini pengguna harus 100% berhenti menggunakan obat-obatan berbahaya tersebut. Nah, maka reaksi yang akan dirasakan cukup menyiksa ya, mulai dari rasa mual hingga badan terasa sakit ya. Sama itu pecandu akan merasa tertekan dan tidak ada asupan dari obat penenang yang dikonsumsi seperti biasanya. Kalau biasanya dia mengonsumsi setiap hari begitu ya, kalau tidak mengonsumsi ya, maka reaksinya akan seperti itu. Kemudian selama proses detoksifikasi, biasanya dokter akan memberikan efek yang tidak mengenakan tersebut dengan menggunakan obat ya. Mungkin dosisnya akan diperrendah. Sama itu pecandu juga harus memperbanyak minum air agar tidak terkena dehidrasi, serta mengonsumsi makanan bergizi untuk memulihkan kondisi tubuh ya. Lamanya proses itu tergantung pasiennya atau yang pecandu ya. Dan itu juga tergantung dari beberapa canduan dia khususnya. Kemudian stabilisasi, setelah proses detoksifikasi kemudian proses stabilisasi ya. Dokter akan menerapkan langkah stabilisasi. Tahapan ini bertujuan untuk membantu pemulihan jangka panjang dengan memberikan resep dokter ya. Tidak hanya itu, pemikiran tentang rencana ke depan pun diarahkan agar kesehatan mental tetap terjaga dan tidak kembali terjerumus dalam bahaya obat-obatan tertentu. Ini yang paling utama ini ya. Jadi dijaga agar tidak kembali terjerumus ke dalam. Dan langkah yang terakhir adalah pengelolaan aktivitas. Ini lebih menekankan kepada mantan-mantan pemakai ini bagaimana caranya agar dia tidak kembali terjerumus di obat-obatan lagi ya. Dan ini harus didukung dengan faktor keluarga, faktor lingkungan ya, dan lain sebagainya. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.